Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kuasa, Engkau adalah Bapa kami. Engkau sangat merindukan kami untuk datang kembali kepadamu. Berjumpa dari muka ke muka. Memandang wajah-Mu seperti yang diungkapkan dalam kitab Wahyu. Memandang kemuliaan-Mu, memandang keagungan-Mu. Dan itulah kerinduan hati kami juga yang Kau tanam dalam diri kami. Bantu kami ya Bapa untuk menjalani jalan-jalan hidup ini dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, sehingga kami akhirnya sampai kepadamu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, akhirnya Yakub bertemu dengan anak yang dikatakannya hilang atau mati, yaitu Yusuf. Setelah puluhan tahun mereka tidak berjumpa dalam kerinduan yang membara, dengan kesakitan hati yang kuat sekali. Dan perjumpaan itu membuat mereka berpelukan dan menangis dengan penuh sukacita. Karena yang dianggap hilang sekarang bertemu kembali, berjumpa kembali. Yakub dan Yusuf. Suatu perjumpaan yang luar biasa. Suatu perjumpaan yang indah. Suatu perjumpaan yang mengagumkan, mengharukan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika saya membaca teks perjumpaan Yusuf dan Yakub dan mereka menangis penuh sukacita, saya ingat juga akan kisah tentang anak yang hilang. Anak yang hilang yang dirindukan oleh Bapa. Dan akhirnya mereka kembali berjumpa kembali. Tangisan kegembiraan dan sukacita. Tangisan yang penuh haru dan mulia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya juga membayangkan dan mengingat juga bagaimana kita semua dirindukan oleh Allah sebagai Bapa kita di surga yang merindukan kita bertemu dengan Dia. Dalam kitab Wahyu dikatakan kita akan memandang wajah Allah dari muka ke muka. Di tempat di mana Tuhan telah menyediakan ruangan-ruangan tempat di mana kita akan dijanjikan. Dan Tuhan telah menetapkan dan memberikan kepada kita kerinduan akan surgawi itu. Kerinduan akan keabadian itu. Maka itulah yang sebetulnya yang sudah ditanam dalam hati kita masing-masing. Kita adalah pancaran cinta Allah. Kita adalah ungkapan percikan dari cinta Allah. Kita adalah katakanlah bukan setara, secitra dan segambar dengan Allah. Dan Dia tidak ingin satu orang pun dari manusia kita semua itu binasa. Saudara, suatu kerinduan hati Allah yang begitu membara dan mencari dan mencari dan mencari. Satu domba yang hilang satu pun Dia tidak ingin dan tidak mau. Apakah kita merasa demikian bahwa kita dirindukan oleh Allah? Saya tidak tahu apakah memang kita semua merasa demikian. Harapannya demikian. Perjumpaan Yusuf dan Yakub mengingatkan juga perjumpaan kita tidak hanya dengan Bapa duniawi, bukan hanya dengan para kudus, bukan hanya dengan Yesus, tapi lebih daripada itu. Dan itu merupakan kerinduan hati Allah. Dan harapannya bahwa kita memiliki kerinduan yang sama. Dan kalau kita memiliki kerinduan yang sama, maka kita diwajibkan juga, diharuskan, katakanlah didorong untuk juga membagikan yang sama kepada orang-orang di sekitar. Bahwa setiap manusia itu adalah kerinduan hati Allah.
Setiap manusia adalah suatu harapan dari Allah kepada kita manusia. Dan itu saya kira yang hilang dari hidup kita manusia. Ya, kita merasa bahwa yang ada di dunia ini, yang ciptaannya, yang buatan tangan Tuhan, itu sudah cukup bisa memberikan kebahagiaan sempurna atas kerinduan hati kita yang mendalam. Dengan zaman hedonisme, materialisme, bahkan mungkin spiritisme. Ya, orang-orang mencari segala sesuatu yang esoterik, yang mistis di dunia ini. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita ngecek lagi di dalam hidup kita masing-masing. Kita cek kembali, kita lihat, perhatikan sejauh mana kerinduan hati kita itu akan mencari Tuhan. Di manakah engkau kekasihku? Aku mencari engkau. Seperti kata Santo Yohanes dalam Mada rohaninya, di manakah engkau? Aku mencari engkau. Ku cari engkau di mana-mana dan kutanyakan kepada rumput, kutanyakan pada penjaga malam, di manakah engkau kekasihku? Saudara, semoga perjumpaan Yusuf dan Yakub ini mendorong kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah yang kita rindukan? Apakah masih ada kerinduan hati kita untuk mencari Tuhan? Juga di masa pandemi ini, ya, apakah kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan yang hidup di dalam diri kita masing-masing, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang perlu sikap yang kita miliki? Yesus hari ini dalam bacaan Injil mengajak kita untuk bersikap tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Di sini kita lihat bagaimana Yesus memberikan suatu alegori, suatu perumpamaan, suatu gambaran ya. Bagaimana dia melihat itu, melihat kenyataan di sekitar hidup Yesus untuk menjadi cerdik, ya, seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Semoga saudaraku terkasih, dalam kehidupan ini kita memiliki kebijaksanaan ilahi. Kebijaksanaan Allah, bukan hanya pertimbangan-pertimbangan yang yang manusiawi, yang praktis, yang pragmatis. Bahkan yang mungkin sekarang ini kelihatan sebagai suatu kebodohan. Seperti kata Paulus, salib itu merupakan kebodohan. Tapi jangan lupa itu merupakan suatu kebijaksanaan ilahi yang sungguh luar biasa. Karena di dalam salib itu ada kebijaksanaan yang tak terkatakan. Dia mati bagi diri sendiri, dia berkorban bagi diri sendiri, tapi untuk umat manusia. Demikian juga dengan kita, mungkin dalam saat-saat seperti ini kita mengalami kejenuhan, kebosanan, kehampaan, kekosongan. Ya, disitulah maka kita seringkali mencari hal-hal yang bisa memuaskan perasaan kita, emosi kita, kekosongan itu dengan berbagai macam hal yang mungkin nampaknya bermanfaat, tapi juga tetapi tidak. Ya, maka kita bisa melihat di dalam berita hari-hari ini, ya, orang mencari kekosongan itu dengan narkoba, dengan cari kesenangan, ya, mencari rasa suka, rasa senang belaka. Padahal sebetulnya kerinduan itu, kekosongan itu, kehampaan itu, kemiskinan itu, perasaan kebosanan itu adalah ungkapan dari hati kita yang harus mencari kebakaran. Dan itu bisa dikatakan diterima, dilakukan ketika kita menemukan Kristus. Dan bagaimana menemukan Kristus? Mungkin kita tahu caranya, ya, dengan baca kitab suci, dengan merenung, dengan hening, dengan diam,
dengan sunyi, dengan berdoa membaca kitab suci, dengan hadir dalam perayaan Ekaristi. Itu benar semua, bagus semua. Tetapi jangan lupa ada satu hal yang kita harus perhatikan sungguh-sungguh, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang membimbing kita untuk membawa kita kepada Bapa dan kepada Putra dan kepada kehidupan yang benar. Ya, jadi saya anjurkan kepada Anda dalam keseharian, daraskan, rapalkan, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Sehingga kita diberi wahyu tentang kebenaran itu sendiri, diberi pengertian dan pencerahan tentang kebenaran, tentang jalan-jalan yang harus kita jalani. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Kita ulang terus, rapalkan menjadi doa-doa kita sehingga kita menemukan kebenaran, menemukan kesejatian, menemukan ke Allah yang sungguh-sungguh menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita dan menemukan rumah kita yang sesungguhnya seperti dikatakan oleh Yesus sendiri. Bapa telah menyiapkan rumah untuk kita semua. Seandainya kita kemudian dalam keadaan ini ya harus wafat, harus meninggal, maaf, seandainya sekali lagi ya, kita tetap mendapatkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita tidak akan mati meskipun kita mati. Yesus jawaban dari keresahan, kerinduan hati setiap manusia. Dan dia memberikan tempat itu, rumah. Saudara, mari kerinduan hati Anda yang kosong, yang kering, yang bosan, yang jenuh. Datanglah kepadaku, kata Yesus. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih, yang lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah, bersimpulah dengan rendah hati kepada Yesus. Yesus akan memberikan jawaban. Semoga hati Anda digerakkan untuk mencari Yesus dalam hidup Anda masing-masing yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati Anda, menguatkan Anda, melindungi Anda, dan menjaga Anda dari segala virus yang semakin menekan dan berbahaya ini. Berkat Tuhan atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.